Betul. Terima kasih Bu Rosi yang begitu banyak tanggapannya. Tentunya kami tidak mengulang kembali dan tanggapan itu sudah dicatat oleh para narasumber. Saya kira langsung saja ke penanggap yang kedua, Pak Ahmad dari IGN. Mungkin waktu itu 10 menit, Pak. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sudah lama saya tidak berbicara di level KL dengan Bu Priatu juga sudah lama tidak ketemu. Iya Bu ya, terakhir mungkin 2008 ya Bu, ya saya mundur. Tapi suasananya masih sama. Yang terkait dengan dana bagi hasil itu suasananya masih sama. Karena baru kemarin saya diminta, saya tidak menyiapkan PPT, ya, dan saya juga bahannya juga baru tadi pagi dikirimkan, jadi bingung. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau terkait dengan angka-angka, saya kira semuanya sudah paham. Ya, banyak hal yang sudah tidak perlu dibahas. Tapi menurut saya ada 4 hal yang harus saya sampaikan terkait dengan kalau rencananya adalah untuk redesign, berarti konstruksi perubahan Undang-Undang Nomor 33 dan urutannya. Ini beberapa hal yang belum berubah dari yang lama adalah masa pemerintah pusat kelihatannya masih belum awal, belum ikhlas untuk membiarkan daerah bergerak dengan sendirinya. Masih saja banyak tuduhan terkait dengan misalnya ini penggunaannya tidak efektif, efisien, nanti lingkungannya rusak dan lain sebagainya. Itu sudah ada yang ngurusi sendiri. Saya kira kalau kita terkait dengan desentralisasi fiskal, kita sudah punya BPK, daerah sudah punya APBD yang kita usahakan. Saya kira mbok iyo percaya saja. Ya, Kementerian Keuangan tidak usah selalu ngeyel dalam tanda petik ya. Menginginkan banyak hal. Percaya aja tugas Bapak bagi-bagi. Ya, jadi ini yang pertama itu. Jadi filosofi ruhnya adalah percaya. Ada kepercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Mungkin bukan pemerintah pusat, aparat pemerintah pusat kepada aparat pemerintah daerah. Ada kepercayaan bahwa uang yang diberikan itu pasti bermanfaat dan lain sebagainya. Tidak usah kemudian alasan-alasan ini sifatnya masih banyak. Nah, itu kan urusan yang berbeda. Dan kita fokus saja kepada masalah dana bagi hasil. Jadi kalau kita bicara yang lain-lain tidak akan pernah selesai. Kita bicara silpa, kita bicara masalah perencanaan anggaran, saya kira itu dunia yang berbeda. Jadi saya kira yang pertama itu ruhnya harus ada kepercayaan dari pemerintah pusat, aparat pemerintah pusat terhadap aparat pemerintah daerah. Kalau daerah ngeyel, nakal, sudah ada jalannya, ada BPK, ada pidana, ada korupsi macam-macam, itu sudah banyak. Jadi percaya aja, tidak usah digondali dengan rasa jangan-jangan. Nah ini yang menyebabkan kemudian, kalau menurut saya pengalaman saya bergaul dengan teman-teman daerahnya mantap, nggak dipercaya saja. Kalau tidak dipercaya ya jengkel ya lama-lama seperti tadi kalimat Pak Aswin yang kemudian Nindiko mau Kalimantan berdaulah. Ya itulah bangsanya yang seperti itu. Tidak hanya keadilan. Jadi lembaga yang pertama adalah kepercayaan. Dan ini saya kira waktu saya jadi bergabung dengan Bu Riatu ya sudah itu yang terjadi, yang terasa gitu. Ada rasa tidak percaya pemerintah pusat kepada teman-teman di daerah. Yang kedua, ini yang juga belum berubah, adalah bahwa Indonesia itu punya 514 ya kabupaten kota, dan kita punya 34 provinsi yang bervariasi, yang berbeda-beda. Kalau kita menggunakan ilmunya Bu Riatu, kita melihat atau Pak Direktur Pak Ardianto membagi dengan tabulan, itu ya dari dulu ya seperti ini hasilnya. Kita harus forward, kita harus bergerak ke arah yang lebih baik. Saya dulu waktu tahun 2008 sudah mengusulkan untuk membagi tahun itu dengan pendekatan sistem informasi geografi dan tidak pernah terlaksana.
Karena apakah dengan sisi informasi geografi kita akan melihat betul daerah apa, karena itu layar-layar dari peta. Nah, kita akan jauh lebih mudah, tetapi menjadi transparan. Nah, kalau transparan memang kemudian daerah tahu, ini tahu, ya tidak ada lagi grey area yang bisa dipermainkan oleh siapapun di situ. Ayo kita mulai dengan itu, Pak. Membagi tahu, silahkan kalau itu. Kemudian rumusan dengan apa namanya daur atau yang lain, rumusannya sekarang ini yang terkait dengan itu, terkait dengan perbedaan antar daerah, antar provinsi, antar kabupaten yang ada 500 kabupaten lebih dan 34 provinsi. Ini juga terkait dengan formulasi yang kita yang ketiga itu terkait dengan formulasi pembagian. Saya selama ini belum tahu 80% itu dari mana untuk dari hasil sumber daya alam. Tiba-tiba misalnya Maluku tahun kemarin rame karena merasa tidak adil. Aku punya wilayah laut kok datanya sama dengan kota di misalnya Wonosobo yang tidak punya laut. Ya ini yang kayak gini kita harus. Karena apa perbedaan? Karena kita memperlakukan Indonesia itu sama. Padahal kita sudah harus mulai melihat variasi Indonesia yang berbeda-beda, maka mungkin tahu itu mungkin bisa, bukan tahu, bagi hasil itu mungkin bisa disenariokan dalam beberapa tipe, yang kemudian tipe itu masing-masing berdasarkan kepada masing-masing daerah, didiskusikan kepada atau ada teman-teman apeksi dan lain sebagainya, kita diskusikan di sana. Kita kalau secara umum dari terkait dengan SDA, kita ada daerah penghasil dan daerah yang tidak menghasilkan. Nah ini kita diskusikan. Jadi kemerataan itu tidak berarti terus kemudian itu. Nah, ada banyak metodologi yang bisa kita kembangkan di situ. Tidak hanya cukup dengan sama rata, sama rasa. Ini yang menyebabkan kemudian berbeda. Aku punya banyak, aku sekian ratus triliun, kok dapatnya cuma 14 triliun, ya ribut. Sejak ngomong, ya ada proses komunikasi di dalam membentuk itu, daerah dilibatkan, tidak hanya servis, tetapi juga betul-betul dilibatkan, tidak hanya didengarkan kemudian emangnya gua pikirin, pokoknya the show must go on, enggak, dilibatkan, ya dilibatkan, diajak ngomong, kemudian kita punya misalnya tadi balance scorecard atau apapun, model-model yang baik yang bisa kita gunakan untuk kemudian menanyakan, merumuskan daerah ini dapatnya berapa, dan kalau perlu per individu, per daerah, negosiasi. Mungkin bisa diaksur mungkin apa yang terjadi dengan pajak hotel di Bali. Pajak hotel di Bali itu tentu sudah bagus. Mana yang harus subsidi, mana yang harus mendapatkan subsidi, kapan kemudian. Ini ada proses mereka setiap tahun bertemu untuk mendiskusikan itu. Ini yang kedua. Jadi formulasi saya kira perlu dikembalikan di situ. Kemudian yang lain adalah data. Kehutanan itu mungkin Pak Aswin bisa menjawab berapa persen hutan yang sekarang berubah jadi kecamatan, Pak. Kalau dikatakan statusnya masih hutan. Ini enggak jujur, Pak. Banyak pembangunan jadi susah, ini jadi susah. Statusnya masih hutan. Data ini yang harus kita itu. Tapi kalau kita buka itu kemudian menjadi masalah bagi yang internasional perhutan itu berat. Ya, ini harus kita mulai buka data yang harus lebih baik lagi. Misalnya data laut, ya kita jujur aja. Misalnya nanti pemerintah pusat yang 12 mil laut itu pusat mau aja bagiannya seperti apa. Tapi yang di dalam itu mungkin formulasi yang menurut saya sangat berbeda. Jadi data itu menjadi sangat penting kalau menurut saya. Banyak data kita yang sudah out of date. Dan mohon maaf ya, kita ngatur kayak kehutanan itu banyak yang statusnya masih hutan, tapi sudah jadi desa, jadi kelurahan, jadi kecamatan, bahkan jadi kecamatan. Sehingga data-data tidak merefleksikan nanti penghasilannya juga tidak rumusannya tidak terefleksikan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau yang formulasi saya kira pertama metodologinya jangan hanya klasik yang seperti sekarang hardware. Pak Ardianto melihatnya dari daerah ini satu-satu gitu ya, dari atas ke bawah blank. Artinya kita lihat blank peta, kemudian akan dilihat peta itu, oh ini ternyata dapat ini seperti itu.
Itu menurut saya akan jauh lebih baik. Kenapa? Kalau kita berdasarkan masa lalu itu baik, tetapi perencanaan itu bukan berdasarkan untuk melanggengkan masa lalu, tetapi merubah ke arah yang lebih baik dari masa lalu. Kalau yang sekarang jelek ya jangan, kita pakai koefisiennya ini, kemudian kita pakai terus. Enggak, koefisiennya ini jelek dan kita ingin itu baik, ya kita harus ubah supaya kita menjadi lebih baik. Ini yang pertama. Kemudian yang keempat, kalau menurut saya kepastian penerimaan ini harus bisa, Pak. Saya kira ini harus ada negosiasi ulang antara DJTK dengan daerah. Ya asuransi aja bisa kok. Asuransi bisa, Pak, untuk jadi prinsip origin kemudian prinsip akrual itu saya kira menangi diri, Pak. Pengalaman saya dulu ketika penerimaan domestik naik juga mencari alasan untuk menurunkan itu. Mungkin Bu Riati masih ingat itu ya, waktu pertemuan di hotel di Solo itu, ingat ya. Saya menolak itu, tapi ya kalah suara. Ya, jadi ya itulah ya kayak gitu. Itu konsekuensi, kalau menurut saya konsekuensi undang-undang. Kalau mau, kalau jatuh kembali ada kepastian. Kalau pemerintah pusat ternyata kurang, ya itu resiko pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat lebih, ya itu keuntungan pemerintah pusat lebih. Tapi kalau sekarang kemudian ketika naik drastis, kemudian yuk kita cari loophole untuk mengurangi itu. Mungkin Pak Gento ingat juga ya, pernah suatu saat seperti itu, kemudian dicari dulu tim asistensi disuruh mikir itu. Saya termasuk menolak loh Pak waktu itu, Pak. Ya jangan seperti itu, artinya itu konsekuensi dari undang-undang. Ya kalau menurut saya kepastian, yuk kita pasti. Misalnya setelah diumumkan oleh Pak Presiden pada tanggal 16 Agustus, ya kita tahu di daerah mana yang mau. Itu, ya ada yang tidak, mudah aja itu bagian dari negosiasi. Dan makanya tadi dipilah-pilah daerahnya mana. Memang pekerjaan menjadi lebih. Itulah konteks demokrasi. Kita menjadi lebih repot. Kita tidak bisa melihat, apalagi variasi Indonesia, kita menjadi lebih lebih repot, kadang lebih sibuk. Ya kalau sekarang kita pikirnya selalu mudah, semuanya sama rasa se-Indonesia ya seperti ini terus. Dan ternyata riset menunjukkan bahwa tujuan utama yang sudah kita sepakati bersama, yaitu mengurangi fiscal imbalance baik yang vertikal maupun horizontal, belum tercapai. Apalagi tujuan Bappenas yang baru ini menambah satu lagi, meningkatkan daya saing daerah. Nah, jadi daerah sudah memiliki banyak orang-orang pintar yang kemudian bergerak dengan baik. Kita beri kesempatan mereka untuk merancang dan melakukan itu. Pemerintah hanya memberikan guidance, seperti misalnya kita lihat di Undang-Undang PDRD misalnya, data guidance ya seperti itu aja. Selebihnya serahkan daerah. Jadi kepastian itu saya kira itu, dan itu setelah tawarkan kepada daerah mana yang mau, mana yang tidak, sehingga tidak harus sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah ini saya tidak tahu, saya tidak bicara politik, saya tidak bicara yang lain. Kemudian itu sedikit koreksi, namanya option, bukan option. Lain, option itu kan dalam bahasa Belanda. Option itu piggyback. Itu salah satu alternatif yang kemudian bisa daerah kita pajak pada pajak pusat. Jadi misalnya seperti di Kanada, itu pajak penjualan itu masing-masing provinsi berbeda, karena pajak provinsi yang dititipkan berbeda-beda. Jadi namanya option. Yang koreksi yang berikutnya PBB itu ada dua versi. Versi pertama adalah P3 yang itu memang masih dikelola oleh pajak pusat. P3 itu adalah perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, itu masih dikelola oleh pusat. Memang sebaiknya di pusat, karena itu mestinya namanya tidak IPDB tapi pajak SDA, mestinya seperti itu. Tapi kemudian karena kalau daerah ini menjadi lebih berat lagi, kalau di daerah menjadi, menurut saya belum siap untuk sekarang ini, sampai 5-10 tahun lagi belum siap untuk menerima pajak SDA. Karena apa? Berat, ya,
berat. Tapi di daerah juga sudah dilakukan, misalnya satu orang itu memiliki SPPT kebun yang berisi tanah rakyat, berisi sawit, itu ya 1 SPPT, 2 hektar, 3 hektar itu tidak memenuhi SKBD, tapi dia punya 100 SPPT. Kenyataannya seperti itu. Mungkin Pak Asyid juga punya yang seperti itu ya Pak ya. Lebih banyak itu. Ini ya. Kemudian ada pedesaan perkotaan, dan ini memang berbeda antara pajak pedesaan perkotaan yang dikelola kabupaten kota dengan D3 yang dikelola pemerintah pusat. Yang ini memang bagi hasil, dan ini memang sudah menjadi bagian dari masa lalu, ya, bagian dari masa lalu yang tidak dihasilkan. Dan sebenarnya itu yang jadi masalah adalah misalnya kita tidak tahu berapa omsetnya. Hal lain yang perlu ditindaklanjuti sebenarnya kalau dari proses pelaksanaan dengan aturan yang ada, menurut saya itu sudah bagus. DJTK sudah melaksanakannya dengan sangat prima. Yang jadi masalah adalah backgroundnya. Misalnya bagaimana kita menghitung penerimaan migaski kita. Saya tidak yakin ya, pengalaman saya tidak tahu yang sekarang, tetapi pengalaman saya rapat dengan dulu waktu almarhum BPN Ijaz, itu tidak pernah menyebutkan cost structure-nya seperti apa, tidak pernah menyebutkan. Mereka selalu muter saja, tidak pernah, aku itu sebetulnya biayanya berapa, karena harganya kan berbagai macam. Cost structure biayanya tidak pernah dibicarakan, jadi kita nggak tahu biaya mereka itu seberapa besar. Jadi ini yang saya tidak tahu, mereka mungkin sudah di audit, tetapi tetap saja belum berani untuk waktu sampai tahun 2008-2009, saya kira belum berani untuk mengungkapkan cost structure. Nah ini yang jadi masalah. Penerimaan yang terkait dengan kehutanan, lanren, penerimaan dengan kelautan misalnya, ini masih harus kita lihat auditnya seperti apa. Nah ini daerah kalau mau melihat di situ Pak, di situ ya harus dilihat. Jadi itu yang masih, kalau yang pelaksanaannya sudah sesuai dengan undang-undang. Karena undang yang perlu dirubah itu 80% dari mana 80%? Ini yang perlu diubah dan untuk dinegosiasikan. Maluku yang punya laut banyak sama dengan penerimaan di Wonosobo yang tidak punya laut untuk perikanan. Beberapa tahun yang 2 tahun yang lalu itu mereka. Pak, Pak. Iya. Bukan waktu yang mungkin kita waktunya ada terbatas. Saya kira itu ada. Jadi mohon maaf kalau saya agak berbeda, tapi memang itu yang saya lihat, satu trust yang harus ketika kita membangun desain itu rohnya harus ada kepercayaan. Yang kedua adalah kita harus mengakui bahwa Indonesia itu berbeda. Dari Sabang sampai Merauke itu tidak sama seperti Kalimantan Timur semua, atau seperti Jakarta semua, atau seperti Jogja semua. Ya, pemerintah pusat harus rela untuk melihat itu berbeda dan memperlakukannya berbeda. Ritmenya sangat khas. Yang ketiga adalah formulasi. Itu harus kita pikirkan ulang. Harus betul-betul ada metode yang lebih jelas secara akademik diterima terkait dengan presentasi pembagian itu seperti undang-undang memang. Cuma saya meracik dari mana itu angkanya, nggak langsung out of blue belajar ya. Yang keempat itu data, itu harus diperbaiki. Dan yang kelima menurut saya yang perlu ditindaklanjuti adalah kepastian penerimaan bagi daerah untuk dilihat. Terima kasih. Wassalamualaikum.